Kita tahu kan, pembangkit listrik tenaga nuklir itu sering banget disebut sebagai salah satu senjata andalan kita buat melawan perubahan iklim. Kenapa? Ya karena dia bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar tanpa emisi karbon. Tapi, gimana kalau saya bilang ada sebuah ironi yang ya cukup mengejutkan di sini? Gimana jadinya kalau senjata andalan kita ini ternyata malah jadi korban dari masalah yang seharusnya ia selesaikan? Nah, ini dia pertanyaan yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Kita akan coba bongkar hubungan yang ternyata cukup rumit antara tenaga nuklir dan iklim kita yang terus berubah. Sebuah hubungan yang ternyata melahirkan tantangan-tantangan yang nggak terduga, tapi sangat nyata. Terus, di mana dong titik lemahnya? Jawabannya tuh kelihatannya sepele, tapi air. Pembangkit nuklir itu bisa kita bayangin kayak raksasa yang haus banget. Dia sangat-sangat bergantung sama pasokan air yang stabil buat mendinginkan sistemnya. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau sumber airnya itu sendiri, entah itu sungai, danau, atau laut, mulai bergejolak karena perubahan suhu yang ekstrim? Seluruh operasional pembangkit bisa terancam. Oke, kita mulai dari sisi yang mungkin nggak banyak orang sangka. Kalau kita ngomongin perubahan iklim, pasti yang kebayang panas kan? Tapi ironisnya, dingin yang ekstrim juga bisa jadi musuh besar loh, bahkan samping besarnya bisa sampai mematikan reaktor secara mendadak. Kenali nih biang keroknya di bagian ini, es fragile. Ini bukan bongkahan es biasa loh yang bisa Anda bayangkan. Ini lebih mirip kumpulan kristal-kristal es kecil berbentuk jarum yang melayang-layang di dalam air. Justru karena bentuknya yang kecil dan jumlahnya yang banyak ini, dia bisa menyelinap ke tempat-tempat yang nggak terjangkau sama es biasa. Dan ya, menyebabkan kerusakan besar. Dan parahnya lagi, ini bisa terjadi super cepat. Es serut bawah air ini bisa berubah jadi semacam lumpur beku yang menyumbat arteri utama pembangkit listrik. Bayangin aja kayak Anda lagi nyoba nyedot smoothie yang kental banget lewat sedotan kecil. Aliran air pendingin yang vital itu bisa berhenti total cuma dalam hitungan menit. Dan ini bukan cuma teori loh, ini kejadian beneran. Coba lihat angka ini. Pada Januari 2016, pembangkit nuklir Fitzpatrick di Amerika Serikat kehilangan lebih dari 0,1 terawatt jam energi cuma gara-gara satu insiden es fragile. Biar kebayang, itu jumlah energi yang luar biasa besar. Hilang gitu aja. Dan ternyata, ini bukan cuma kejadian di satu tempat. Pola yang sama kelihatan di mana-mana, dari Prancis sampai Finlandia. Ini bukti nyata, kalau pemanasan global itu bukan cuma soal suhu yang makin panas, tapi juga soal cuaca yang makin liar dan nggak bisa ditebak, termasuk dingin yang membekukan. Oke, sekarang kita lihat sisi sebaliknya, masalah yang mungkin lebih sering kita dengar. Apa jadinya kalau airnya justru terlalu panas? Ini tantangan yang makin sering dihadapi pembangkit nuklir, apalagi pas lagi ada gelombang panas di musim panas. Jadi ada dua masalah besar nih di sini. Pertama, soal efisiensi. Sama kayak mesin mobil yang kepanasan, reaktor nuklir juga jadi nggak efisien kalau air pendinginnya hangat. Dia harus kerja lebih keras buat hasilin listrik yang lebih sedikit. Kedua, ini soal lingkungan dan regulasi. Pembangkit itu nggak bisa asal buang air panas balik ke sungai. Ada aturan suhu yang ketat banget buat melindungi ikan dan ekosistem di sana. Jadi, pas sungai udah hangat karena gelombang panas, pembangkit jadi dihadapkan pada pilihan sulit, kurangi daya, atau langgar aturan dan membahayakan kehidupan di air. Nah, kutipan ini yang diambil langsung dari data operasional pembangkit listrik Philipsburg 2 di Jerman, ngejelasin semuanya dengan gamblang. Hubungannya itu lurus banget dan nggak bisa dihindari. Makin hangat air pendinginnya, ya makin rendah output dayanya. Ini udah hukum fisika. Eits, tapi masalahnya nggak berhenti di situ aja. Air hangat itu ibarat surga buat alga dan mikroorganisme lainnya. Mereka jadi tumbuh subur, dan akhirnya menyumbat pipa-pipa, mirip kayak kolesterol di pembuluh darah kita. Akibatnya, ya seluruh sistem jadi harus bekerja lebih keras. Ini semacam efek domino yang bikin pusing seluruh operasional pembangkit. Oke, kita udah tahu masalahnya. Terus gimana kita siap-siap buat masa depan? Nah, untungnya para ilmuwan nggak tinggal diam. Mereka pakai pemodelan yang canggih banget buat memprediksi seberapa besar sih dampak perubahan iklim ini ke produksi energi kita di masa depan.
Prosesnya itu bisa kita sederhanain jadi 3 langkah logis. Pertama, para insinyur bikin semacam kembaran digital dari pembangkitnya. Kedua, para ahli iklim memproyeksikan gimana suhu sumber air, misalnya Danau Huron, bakal berubah di tahun-tahun mendatang. Terakhir, 2 model ini digabungin buat bikin semacam ramalan ilmiah, perkiraan yang akurat tentang seberapa besar kehilangan daya yang harus kita siap-siap hadapi. Ini bukan lagi nebak-nebak, ini udah pakai data dan sains. Dan ini dia hasilnya. Dari studi kasus nyata di pembangkit nuklir Bruce, Kanada. Lihat deh, cuma dengan kenaikan suhu air 2 derajat aja, kapasitasnya bisa kepotong sampai 3%. Tapi, coba deh perhatiin baris kedua. Dampaknya jadi jauh lebih parah kalau pipa pendinginnya kotor. Ini poin penting banget. Di dunia yang makin panas, perawatan rutin itu bukan lagi sekedar rutinitas biasa, tapi jadi strategi pertahanan iklim yang super krusial. Nah, setelah kita tahu masalahnya dan bahkan bisa meramalkannya, terus apa solusinya? Tenang, ada banyak strategi yang bisa kita pakai. Yuk kita bedah satu persatu isi buku panduan adaptasi untuk pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Solusi pertama itu nggak langsung bangun ini itu, justru dimulainya dari data, dari cara kerja yang lebih pintar. Coba bayangin, kita bisa jadwalkan perawatan pas musim paling panas, biar kerugiannya minimal. Atau secara dinamis, menyesuaikan batas operasi berdasarkan ramalan cuaca. Ini namanya adaptasi berbasis strategi. Oke, selanjutnya baru kita ngomongin soal upgrade fisik. Ini solusi rekayasa yang jelas lebih mahal, tapi seringkali hasilnya lebih permanen. Opsi-opsi kayak nambahin menara pendingin pembantu, atau bangun pipa intake yang bisa menjangkau air yang lebih dalam dan lebih dingin, itu bisa secara signifikan ningkatin ketahanan pembangkit terhadap suhu tinggi. Dan yang terakhir, ini mungkin pendekatan yang paling keren. Kita kerja sama bareng alam. Misalnya, kita tanam lagi hutan di sepanjang sungai buat bikin peneduh alami. Solusi ini kan nggak cuma ngebantu pembangkit listrik, tapi juga memulihkan ekosistem. Ini contoh brilian di mana teknologi dan ekologi bisa jalan bareng. Jadi, dari semua ini, pelajarannya jelas banget ya. Kita tuh nggak bisa lagi mikirin infrastruktur energi kita sebagai sesuatu yang terpisah dari lingkungan tempat dia berdiri. Mulai dari ancaman es fragil sampai gelombang panas, iklim yang berubah ini terus-menerus memberikan tekanan baru pada sistem yang kita andalkan setiap hari. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kita sudah lihat dilema pada tenaga nuklir, tapi pertanyaan yang lebih besarnya lagi adalah, saat planet kita terus berubah, apakah kita dan infrastruktur kita siap buat ikut berubah? Apakah kita cuma akan bereaksi atau kita akan proaktif merancang ulang semuanya supaya nggak cuma efisien, tapi juga benar-benar tangguh? Karena masa depan energi kita, ya bergantung sama jawaban dari pertanyaan itu.